Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Alfia Sari, Awindia Zengki Putri, Azida Fuada, Berliana Setiawati, Noviko Putra Hidayat, Muhammad Fakolat Wibowo, dan Satrio Akbar Januar. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi sedikit ilmu mengenai takaful, wakaf, dan suku kepada teman-teman semua. Takaful berasal dari kata takafala ya takafulu, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Cara muamalah, takaful memiliki arti saling memikul risiko di antara sesama manusia, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, yakni dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran, yakni pada surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional (MUI) itu adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Transaksi asuransi syariah ini diatur juga di dalam PSAK nomor 108. Nah, selanjutnya kita akan bersama memahami tentang apa sih perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Untuk yang pertama, dilihat dari segi konsepnya. Konsep ini berarti definisi ya teman-teman. Nah, di sini dalam konsep konvensional, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung ini mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada pihak tertanggung. Sedangkan dalam konsep Islam, asuransi merupakan sekumpulan orang-orang yang saling membantu, saling menjamin, bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk. Nah, sedangkan apabila dilihat dari sumber hukumnya, asuransi konvensional tentu bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Sedangkan asuransi syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah serta sumber hukum lainnya. Perbedaan selanjutnya adalah tentang ada tidaknya unsur maghrib. Dalam asuransi konvensional tentu mengandung unsur maghrib. Sedangkan dalam asuransi syariah, secara syariatnya seharusnya tidak mengandung unsur maghrib. Nah, lalu adalah tentang Dewan Pengawas Syariah. Dalam asuransi konvensional tentu tidak mengenal Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan dalam asuransi syariah tentu ada DPS. Selanjutnya adalah tentang pembatasan investasi. Dalam asuransi konvensional, bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, tapi tidak terbatas pada halal dan haramnya objek serta sistem investasi yang digunakan. Sedangkan dalam asuransi syariah, tentu harus memperhatikan objek yang halal dan yang haram. Perbedaan selanjutnya adalah mengenai akad yang digunakan. Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad tabaduli atau jual beli. Sedangkan dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad tabarruk atau tolong menolong, serta akad tijarah atau akad komersial. Selanjutnya, apabila dilihat dari segi jaminan atau risknya, asuransi konvensional ini menggunakan transfer of risk, di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan dalam asuransi syariah menggunakan sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, atau biasa kita sebut ta'awun. Lalu, apabila dilihat dari segi pengelolaan dananya, pada asuransi konvensional ini biasanya nggak ada pemisahan dana, sehingga
dapat berakibat pada terjadinya dana hangus, biasanya sih untuk produk yang saving life. Sedangkan dalam asuransi syariah ada pemisahan dana. Secara umum ada dua pemisahan dananya, yaitu dana investasi peserta dan juga dana tabaru atau dana tolong-menolong, sehingga tidak berakibat atau tidak mengenal istilah dana hangus pada asuransi syariah. Sedangkan untuk kepemilikan dananya, dana yang terkumpul pada asuransi konvensional ini nantinya akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul ini akan menjadi milik peserta, sedangkan perusahaan ini nanti hanya menjadi pengelola dana. Lalu, dalam asuransi konvensional, unsur preminya terdiri dari tabel mortalita, bunga, serta biaya-biaya asuransi. Sedangkan dalam asuransi syariah, unsur preminya hanya terdiri dari tabel mortalita dan biaya-biaya asuransi tanpa ada perhitungan bunganya. Sedangkan untuk sumber biaya klaim dari perusahaan asuransi konvensional ini berasal dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Sedangkan dalam asuransi syariah, sumber biaya klaimnya ini diperoleh dari rekening tabaru di mana peserta saling menanggung satu sama lainnya. Kemudian, apabila ada keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi asuransi, dan hasil investasi, dalam asuransi konvensional tentu profit seluruhnya adalah milik perusahaan. Sedangkan untuk asuransi syariah, profit ini bukan seluruhnya milik perusahaan, tapi nantinya akan dilakukan bagi hasil atau mudharabah dengan pesertanya. Nah, kita udah tahu ya teman-teman, kita dapat menyimpulkan akhirnya dari perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan tadi, kita mengetahui bahwa misi utama dari perusahaan asuransi konvensional ini adalah misi ekonomi dan sosial. Sedangkan untuk asuransi syariah, misi utama yang dibawa adalah misi akidah, misi ibadah atau ta'awun, misi ekonomi, serta misi pemberdayaan umat. Berikutnya adalah contoh implementasi dari takaful. Di suatu wilayah, terdapat 6 orang bernama A, B, C, D, E, F yang ingin memiliki asuransi di perusahaan takaful X. Masing-masing dari mereka mengeluarkan dana yang diniatkan untuk saling tolong-menolong berupa premi ke perusahaan asuransi X tersebut, dengan setiap bulannya membayar Rp100.000. Kemudian, perusahaan takaful X ini menginvestasikan dana tabaruknya, dan setelah berjalan 1 tahun, investasi ini mendapat surplus underwriting. Maka selanjutnya dilakukan bagi hasil ke perusahaan takaful X yang nantinya dirasakan juga oleh saudara A, B, C, dan D, E, F. Nah, memasuki tahun kedua, ternyata Bapak B mengalami kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. Beliau kemudian melakukan klaim asuransi ke perusahaan takaful X. Kemudian dari perusahaan akan mencarikan dana sebagai pengganti biaya pengobatan Bapak B. Dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tabaruk. Dana tabaruknya yang dikumpulkan dari selama 2 tahun oleh A, B, C, dan D, E, F. Bukan dana dari perusahaan takaful X. Tetapi masalahnya, apabila dilihat dari realitanya, perusahaan takaful atau asuransi syariah ini masih lebih mementingkan profit oriented-nya daripada ta'awunnya. Nah, lalu yang kedua, perusahaan takaful ini juga masih banyak terpengaruh dengan asuransi konvensional karena masih banyak asuransi syariah yang berada di bawah naungan asuransi konvensional. Sehingga hal ini dapat menyebabkan tidak sepenuhnya perusahaan asuransi syariah ini telah menghindari praktik dari maghrib. Maka terkadang masih ada beberapa yang masih bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya saja dalam aspek transaksi atau akadnya, atau mungkin produk
produk yang ditawarkannya, bahkan dari asas indemnity-nya atau sistem ganti rugi atau kafalah. Apakah instrumen sukuk itu? Istilah sukuk adalah bentuk jamak dari sak yang berarti dokumen atau sertifikat. Kemudian, terkait definisi sukuk menurut Auditing Organization for Islamic Financial Institution nomor 17 tentang sukuk investasi, yang dimaksud sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa, atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Lalu, apa saja karakteristik sukuk itu? Yang pertama, sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset, hak manfaat, jasa, atau kegiatan investasi tertentu. Yang kedua, pendapatan sukuk yang diberikan dapat berupa imbalan, margin, bagi hasil, atau sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Yang ketiga, sukuk juga terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kemudian, sukuk juga memerlukan adanya underlying aset penerbitan. Dan yang terakhir, penggunaan dana hasil penerbitan atau proceeds juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berbicara mengenai akuntansi sukuk, maka hal tersebut diatur dalam PSAK 110, yang mana PSAK 110 ini disahkan oleh DSASIAI pada tanggal 26 Oktober 2011. Kemudian, pada tanggal 24 Februari 2015, dilakukan revisi terutama terkait klasifikasi investasi sukuk yang mengacu pada revisi atas IFRS 9 terkait financial instruments. Nah, pada dasarnya, PSAK 110 ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijaroh dan sukuk mudharabah baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Lalu, apa itu sukuk ijaroh? Sukuk ijaroh yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati. Namun, hal ini tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Bagaimana dengan sukuk mudharabah? Sukuk mudharabah yaitu sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib atau pengelola usaha dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut. Perbedaan utama antara suku dan obligasi yaitu suku harus diterapkan dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Setiap investasi yang ditanamkan dalam suku harus bebas dari kegiatan non-halal. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada penggunaan akad yang jelas, penerapan sistem bagi hasil, serta terhindar dari riba, gharar, maupun maisir. Obligasi adalah kontrak kewajiban utang di mana pihak emitan berkewajiban membayar bunga dan pokok pinjaman. Sementara suku adalah klaim atas kepemilikan suatu aset. Dengan demikian, pemegang sukuk berhak atas bagian penghasilan yang dihasilkan dari pengelolaan aset tersebut. Basis hubungan dalam suku layaknya hubungan pembeli dan penjual. Pihak pembeli membeli kepemilikan aset dengan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Sementara dalam obligasi, hubungan yang ada berbasis lender borrower. Pihak emiten menerbitkan surat utang untuk meminjam dana, dan selanjutnya pokok utang tersebut akan dikembalikan beserta tambahan bunga. Skema bagi hasil pada suku berbeda dengan obligasi, terutama dalam hal kepastian terhadap return. Return yang didapatkan dari investasi suku tergantung pada prinsip atau akad perjanjian yang digunakan. Jika prinsip mudharabah atau musyarakah digunakan, maka return berasal dari bagi hasil atau profit sharing. Return ini ditentukan berdasarkan expected return karena sifatnya yang tergantung dari kinerja pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan apabila prinsip yang digunakan adalah skema ijaroh, maka returnnya berupa margin atau fee. Demikian juga pada suku dengan skema murabahah salam atau istisna. Akad tersebut berbentuk jual beli dengan skema cost plus basis, maka suku akan memberikan fixed return pada investor. Aspek selanjutnya yaitu underlying asset. Pada suku diperlukan adanya underlying asset.
Underlying asset adalah objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan suku. Fungsi aset ini yaitu untuk menghindari terjadinya transaksi money for money yang dapat termasuk dalam kategori riba. Mekanisme suku akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah MUI. Oleh karena itu, dalam suku terdapat tambahan biaya atau fee untuk Dewan Pengawas Syariah. Sementara pada obligasi konvensional hanya dikenakan biaya administrasi tanpa biaya tambahan. Suku juga memiliki nilai maksimal pungutan OJK yang lebih rendah. Hal ini diharapkan akan menjadi insentif agar industri syariah dapat bersaing dengan konvensional. Pada investasi obligasi maupun suku, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban atau dokumentasi. Pada suku, terdapat dokumentasi tambahan yang isinya memaparkan berbagai transaksi pembiayaan syariah. Sementara pada obligasi konvensional, isi dokumentasi ini relatif lebih singkat. Sebagai ilustrasi untuk memahami perbedaan keduanya, berikut ini ditampilkan contoh instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu surat berharga negara atau SBN. SBN suku maupun obligasi memiliki fitur yang sama namun didasarkan pada mekanisme pengembalian yang berbeda. Produk suku didasarkan pada nilai aset sebagai objek yang menjadi dasar penerbitan. Hal ini tidak terdapat pada obligasi konvensional. Skema imbal hasil produk suku juga dilakukan berdasarkan akad yang mendasarinya. Produk investasi suku dan obligasi ini terbagi menjadi dua bagian, saving bond retail dan suku tabungan, yaitu produk investasi yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Produk ini memiliki tingkat imbal hasil yang berubah namun memiliki batas minimum. Sementara obligasi negara retail dan suku retail dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dan memiliki tingkat imbal hasil tetap. Untuk lebih memahami bagaimana mekanisme suku, mari kita lihat contoh dari implementasi suku. Nah, misalnya ada sebuah restoran bernama Resto Amanah. Nah, pemilik dari resto ini ingin melakukan invasi dengan membuka cabang di Pluto. Akan tetapi dana yang dimiliki resto belum mencukupi untuk mendirikan cabang. Nah, sang pemilik pun kemudian terpikirkan untuk menerbitkan suku. Nah, di sisi lain, Pak Tajir ini merupakan salah satu dari teman dari pemilik Resto Amanah mengetahui adanya penerbitan suku ini oleh Resto Amanah. Nah, Pak Tajir pun kemudian bernegosiasi dengan pemilik Resto Amanah. Akhirnya keduanya tuh bersepakat untuk melakukan transaksi suku dengan akad mudharabah. Nah, Pak Tajir sepakat untuk memberikan sejumlah dana kepada Resto Amanah. Terpin yang disepakati yaitu 2 tahun. Sebagai syarat untuk penerbitan suku underlying aset yang digunakan yaitu Resto Cabang Pluto itu sendiri. Nah, karena akad yang digunakan adalah akad mudharabah, nah Pak Tajir ini akan mendapatkan bagi hasil dari profit Resto Cabang Pluto. Nah, dari kesepakatan ini, Resto Amanah akan mendapatkan pendanaan dari Pak Tajir, sedangkan Pak Tajir akan mendapatkan bagi hasil selama 2 tahun dan pengembalian dana setelah jatuh tempo. Nah, lalu bagaimana dengan transaksi suku ijarah? Oke, coba kita misalkan ada sebuah negara bernama Negara Salam. Nah, dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, Negara Salam ini akan melakukan beberapa pembangunan seperti membangun jalan tol, mendirikan sekolah, dan lain sebagainya. Salah satu pendanaan yang digunakan oleh negara yaitu menerbitkan suku. Nah, di sisi lain, Pak Bambang ini adalah seorang investor yang ingin berinvestasi untuk membantu negara akan menjadi lebih baik. Nah, Pak Bambang kemudian memutuskan untuk membeli suku Negara Salam. Nah, akad yang digunakan yaitu melalui akad transaksi suku ijarah. Nah, perlu diingat bahwa transaksi suku ini harus memiliki underlying aset yang menjadi dasar atas suku tersebut. Nah, Negara Salam kebetulan memiliki sebuah bangunan. Nah, bangunan tersebut menjadi sebuah aset yang mendasari suku tersebut. Nah, atas transaksi tersebut, Pak Bambang kemudian menyerahkan dananya dan dapat menggunakan masa manfaat dari gedung yang dimiliki oleh negara. Akan tapi perlu diingat bahwa kepemilikan aset di sini tetap menjadi milik negara, hanya saja aset dapat dimanfaatkan oleh Pak Bambang. Nah, transaksi tersebut memiliki termin waktu 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun Pak Bambang dapat memanfaatkan bangunan tersebut dan setelah jatuh tempo, Pak Bambang menyerahkan aset tersebut kembali dan mendapatkan pengembalian dana. Nah, dalam transaksi ini negara harus memastikan bahwa pengelolaan atas dana suku harus benar-benar digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, wakfun,
yang secara arti memiliki arti menahan, berhenti, atau diam. Secara istilah, wakaf berarti menahan atau mengungkap atau menghentikan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah untuk memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan atau yayasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, wakaf berarti perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kegiatan umum sesuai syariat. Berikut adalah unsur-unsur wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pertama, ada wakaf itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada benda wakaf, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Selanjutnya ada nazir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya ada ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang terakhir ada mauquf alai, yaitu penerima manfaat benda wakaf. Berikut adalah jenis-jenis wakaf. Wakaf dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan penerima manfaat, mauquf alihnya ada 3 jenis wakaf. Pertama, ada wakaf ahli atau wakaf zuri, di mana penerima manfaatnya adalah keluarga atau golongan tertentu. Ada wakaf khairi, di mana penerima manfaatnya adalah umum atau masyarakat, dan wakaf musyarak, di mana penerima manfaatnya adalah campuran kelompok tertentu dan masyarakat. Apabila berdasarkan waktu, ada 2 jenis wakaf, yaitu wakaf mu'abad dan wakaf wakaf. Wakaf mu'abad merupakan wakaf di mana durasi wakafnya adalah selamanya atau abadi. Wakaf mu'aqqat adalah wakaf di mana durasi wakafnya sifatnya temporer. Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi 2, yaitu wakaf mubasyir atau wakaf zati, di mana aset wakafnya langsung dapat digunakan oleh masyarakat, umumnya sebagai aset sosial. Dan yang kedua adalah wakaf mistis mari, yaitu aset wakafnya harus diolah dan diinvestasikan dahulu dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat. Lalu berdasarkan jenis bendanya terbagi menjadi 3, yaitu wakaf aset tetap, wakaf aset bergerak selain uang, dan wakaf uang. Kita berbicara tentang wakaf, sebenarnya di Al-Quran sendiri tidak ada dalil maupun ayat yang secara khusus menyebutkan kegiatan wakaf itu. Tetapi kita bisa berpedoman pada hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya terkait dengan wakaf perdana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, pada suatu hari, sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian, Umar menghadap Rasulullah seraya meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang kau perintahkan kepadaku?" Lalu Rasulullah bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya atau manfaatnya. Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Lalu menurut Ibnu Umar menyedekahkan hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau sepantasnya, atau memberi makan orang lain dengan maksud tidak menumpuk harta. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, terdapat beberapa capaian terkait dengan kegiatan wakaf yang dapat disajikan dalam layar. Selanjutnya terkait dengan PSAK 112, yakni akuntansi wakaf. Nah, PSAK ini efektif diterapkan pada Januari 2021. Nah, adapun ruang lingkupnya terbagi menjadi 2, yaitu terkait dengan nazir, bentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum, dan yang kedua terkait dengan wakif, bentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nah, dalam PSAK ini mencakup terkait dengan aturan akuntansi transaksi dan peristiwa penyaluran aset wakaf oleh wakif, terus bagaimana penerimaannya, pengelolaannya, pengembangan aset wakaf, dan penyaluran manfaatnya dalam lingkup itu teman-teman cakupannya, dan tentunya terdapat pengakuan pengukuran pelaporan yang diatur. Nah, di PSAK ini mengatur jenis wakaf dibagi menjadi 2, yaitu wakaf permanen yang tidak terbatasi waktu, dan yang kedua dengan wakaf temporer. Nah, wakaf temporer ini asetnya dibatasi waktu, jadi pada tahun tertentu dia nanti
asetnya ini akan dikembalikan kepada wakif. Nah, oleh karena itu, pengakuan akunnya dijadikan liabilitas. Dan yang kedua, terkait dengan laporan keuangan entitas wakaf tidak boleh dikonsolidasikan dengan laporan induknya. Misalnya nih, ada suatu yayasan dan di situ terdapat banyak divisinya. Salah satunya divisi wakaf. Makanya laporan aktivitas wakaf, pengelolaan wakaf, penyalurannya tidak boleh dikonsolidasikan dengan laporan yayasan secara umumnya. Dan yang ketiga, terkait dengan komponen laporan keuangan. Ini mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif ketika memiliki kendali secara hukum dan ekonomi dari fisik atas aset tersebut, dan penyaluran manfaat wakaf pun diakui pada saat diterima oleh mauquf alaih. Nah, aspek realisable di sini sangat diperhatikan ya teman-teman. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, bisa disimak melalui grafik yang ada di layar. Kita mengetahui fungsi konsumsi dengan persamaan C sama dengan A plus BY, menggambarkan konsumsi saat ini yaitu konsumsi otonomus ditambah proporsi konsumsi apabila pendapatan berubah. Nah, konsumsi otonomus sendiri merupakan konsumsi minimal atau primer meski pendapatan itu sama dengan 0. Nah, dalam grafik tersebut menginterpretasikan bahwa zakat bertujuan meningkatkan fungsi otonomus terkait dengan pemenuhan kebutuhan dururiyah atau kebutuhan primer. Nah, zakat ini bersifat wajib, jumlah dan waktunya ditentukan juga penerimanya. Nah, untuk yang kedua yaitu infak dan sedekah. Nah, infak sedekah ini lebih fleksibel baik waktunya, penerima maupun jumlahnya, namun tetap dalam koridor dururiyah dan hajatiyah. Nah, infak sedekah ini guna untuk meningkatkan grafik, tetapi setelah memenuhi kebutuhan zakat itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu wakaf yang bersifat sustainable, berorientasi jangka panjang, dan sifatnya sebagai penyempurna atau tasniat dengan jumlah yang signifikan. Dari seorang wakif yang mewakafkan tanah miliknya seluas 1.500 meter persegi yang berlokasi di Kampung Muara 1, Desa Cibunan kepada Yayasan Wakaf Bogor untuk dikelola sebagai hutan wakaf. Nah, tanah tersebut merupakan tanah sawah yang dulunya adalah hutan. Nah, adapun pengelolaannya, yang pertama, Nazir berupaya untuk menghutankan kembali lahan tersebut. Di antara usahanya yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, contohnya Basnas Pusat, Kementerian Agama, dan kolaborasi dengan pakar ilmuwan dan pakar kehutanan untuk membuat plan penanaman hutan ini berdasarkan prinsip Sustainable Forest Management. Selain itu, terdapat sistem tanam tumpang sari atau agroforestry yang juga bisa diterapkan untuk memadukan tanaman pertanian dengan kehutanan sebagai optimalisasi ruang vertikal. Nah, selain itu, terdapat tanaman kehutanan seperti pohon pinus, pohon beringin, dan jenis pohon tropical forest yang dapat menjadi habitat satwa. Selain itu, Nazir juga mengumpulkan atau menerima wakaf, sedekah, maupun donasi lain berupa uang, bibit tanaman, ataupun tanah sebagai perluasan wakaf ini. Nah, untuk manfaat yang bisa diambil yaitu atas pemanfaatan hasil hutan untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, pemanfaatannya sendiri harus memperhatikan aspek lingkungan. Nah, wakaf ini diperuntukkan utamanya sebagai hutan yang dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan serta dakwah Islam supaya masyarakat tidak hanya sejahtera secara finansial tetapi juga spiritual, bukan hanya untuk manusianya saja tetapi untuk menjaga kelestarian ekosistem alam ini. Selanjutnya, contoh lain dari wakaf adalah Kes Wakaf Link Sukuk. Kes Wakaf Link Sukuk merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia di mana wakaf uang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku nazir melalui bank-bank atau lembaga keuangan syariah yang bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia yang akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk berharga negara atau SBSN, surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Pertama-tama, wakif
akan melakukan akad wakaf temporer dengan Badan Wakaf Indonesia melalui perantara lembaga keuangan syariah. Dari lembaga keuangan syariah, dana wakaf tersebut akan disalurkan ke Badan Wakaf Indonesia. Dari Badan Wakaf Indonesia akan membeli surat berharga syariah negara dari Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan akan menggunakan dana wakaf tersebut untuk membiayai proyek negara. Setelah jatuh tempo, Kementerian Keuangan akan membayarkan pokok dan kupon kepada Badan Wakaf Indonesia. Dari Badan Wakaf Indonesia, kupon akan diserahkan kepada mitra nazir untuk dikelola untuk pembangunan dan kegiatan sosial lainnya. Dana pokoknya akan dikembalikan ke lembaga keuangan syariah untuk diserahkan kembali kepada wakaf. Berikut adalah mitra distribusi dan nazir dari suku wakaf retail 001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan ada juga program dan kegiatan sosial yang dibiayai dari kupon suku wakaf retail 001.